Cokro TV hadir memberikan warna baru sebagai salah satu opinion maker paling berpengaruh di Indonesia. Berbagai channel unggulan dimunculkan sebagai bentuk perlawanan terhadap aksi radikalisme dan upaya mengganggu-gugat kerukunan berbangsa. Di antaranya Timeline, Logika Ade Armando, Channel 17+, Ruang Darah, Jejak Digital, dan Seruput Kopi. Timeline sebagai salah satu contoh channel yang berhasil menghadirkan secercah semangat baru untuk terus berjuang melawan kelompok bernama Kadal Gurun alias Kadrun. Perjalanan Timeline kali ini sudah memasuki tahun berbeda. Berbagai topik yang telah diangkat sebagai alarm pengingat bagi bangsa Indonesia bahwa ada bahaya yang bersembunyi di balik jubah asketisme dan politik identitas. Panglima Cebong Denny Siregar memulai dengan menggebrak aksi demonstrasi rusuh 22 Mei 2019. Aksi 22 Mei kemarin itu memang sebuah aksi yang disetting atau direncanakan dengan matang untuk menjadikan 22 Mei 2019 sama dengan aksi Mei 98. Ada kelompok-kelompok yang ingin menjadikan negeri ini rusuh. Dimulai dari setting Firehouse of Falsehood atau propaganda kebohongan yang diulang-ulang supaya menjadi sebuah kebenaran yang hakiki. Dan ini dipercayai oleh para pendukung Prabowo yang sangat fanatik dan militan. Mereka mempercayai bahwa pemilu yang sekarang sudah digelar ini curang. Tetapi mereka juga tidak berhasil mendapatkan buktinya. Mereka hanya berdasarkan dari katanya, dan katanya. Jadi kita bisa melihat aksi 21 sampai 22 Mei kemarin itu sudah disetting sejak awal. Propaganda Firehouse of Falsehood atau propaganda kebohongan yang diulang-ulang supaya menjadi kebenaran ini dipercaya oleh pendukung Prabowo yang fanatik dan militan. Disinggung pula soal bahaya radikalisme di tubuh lembaga super body KPK. Oknum polisi Taliban dikabarkan menginfeksi jajaran pegawai KPK dan bermain politik. Bahwa di dalam KPK ada kelompok yang sangat mendominasi. Kelompok ini tetap ada meskipun ketua KPK-nya berganti-ganti. Merekalah penguasa sebenarnya KPK. Dan bukan kabar baru lagi bahwa di internal KPK ada yang namanya polisi Taliban. Informasi adanya kelompok polisi India dan polisi Taliban di KPK itu kita dapat dari internal mereka sendiri. Dan mereka yang menamakan itu. Istilah Taliban ini mengacu pada kelompok yang ideologis dengan aksesoris yang agamis. Polisi Taliban itu identitas, ya saya sebut aja rombongannya Nopel lah. Dan dominasi mereka di dalam KPK termasuk dalam perekrutan anggota itu sangat kuat. Sehingga muncul keresahan dari internal mereka sendiri. Dan karena itulah sempat heboh dengan munculnya surat terbuka. Kelompok ini dikabarkan sangat menguasai sistem di dalam KPK. Sehingga siapapun yang menjadi ketua KPK harus ikut sistem mereka. Merekalah yang mengatur kasus mana yang harus diangkat dan mana yang harus dipendam. Dan ketika pansel sudah mulai memilih nama calon pimpinan KPK, kelompok ini pun kepanasan. Mereka lalu melakukan gerakan untuk mengkriminalisasi pansel KPK sedang bekerja. Mereka menggunakan media untuk membangun opini dan membunuh karakter para anggota pansel. Juga digambarkan ancaman agen-agen khilafah yang menggerogoti Indonesia. Bahaya laten yang selama ini bergerak dalam senyap. Bahtiar Nasir sejak awal jejaknya terlihat mendukung pemberontakan di Indonesia. Tahun 2013 dia berkeliling Indonesia dengan membawa bendera pemberontak Suriah. Bendera yang sama yang dibawa oleh kelompok teroris ISIS yang ingin menguasai Suriah. Bahtiar Nasir yang sering dipanggil Ustadz oleh pendukungnya itu pernah dijadikan tersangka oleh polisi karena tersangkut pencucian uang Yayasan Dana Keadilan untuk Semua. Yayasan ini mengutip donasi waktu aksi 4.11 dan 212, tapi ternyata dikirimkan ke Turki, saudara-saudara. Bahtiar Nasir pernah dicurigai juga sebagai pemasok logistik untuk pemberontak di Suriah lewat lembaga kemanusiaan yang dikelolanya, IHR. Kedok bantuan yang ternyata disalurkan terbongkar sesudah bebasnya Aleppo dari tangan pemberontak dan ditemukan bantuan IHR dari Indonesia di gudangnya para radikal. Jadi ternyata bantuan dari Indonesia bukan disalurkan ke warga Suriah, tetapi ke pemberontak Suriah.
Dan kasus ini masih dimatangkan oleh pihak kepolisian. Tetapi Bachtiar Nasir masih dengan enak melenggang dan ceramah di mana-mana dengan membawa nama umat Islam sambil membawa agenda negara Islam. Terutama bahaya penyebaran kaum cingkrang di kampus-kampus. Calon penerus bangsa dicekoki dengan paham yang menyimpang saat mereka sedang tumbuh mematangkan dirinya. Seberapa parah jaringan radikalisme di kampus-kampus kita? Sangat parah. Mereka bukan saja ada di sana, mereka menguasainya. BIN dan BNPT sudah mendapat kajian bahwa 39% mahasiswa di Indonesia mendukung radikalisme. Bahkan Setara Institut mengabarkan ada 10 kampus negeri yang sudah terpapar radikal, mulai dari UI, ITB, sampai ke UNER. Radikalisme di kampus-kampus bukan tiba-tiba ada. Mereka sudah masuk sejak tahun 1981 melalui kampus negeri di Bogor. Dan di sana, kelompok itu menguasai masjid dulu dan membuat pengajian eksklusif. Proses pengkaderan pun berjalan dengan menempatkan kader-kader mereka di posisi strategis. Mulai badan eksekutif mahasiswa, dosen, sampai rektor mereka kuasai. Selain itu, timeline juga menyuntikkan optimisme. Berbagai tokoh nasional diangkat sebagai contoh. Bangsa Indonesia memang terus dirongrong oleh anasir jahat, tapi di sisi lain, ada orang-orang baik yang berjuang memajukan negara ini. Basuki Hadimulyono, sang panglima perang Jokowi sebagai tokoh pertama. Ya, Basuki Hadimulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah panglima perang Jokowi selama periode pertama dia memimpin. Basuki adalah Daendels yang berjibaku merancang dan membangun semua rencana besar Jokowi terhadap infrastruktur Indonesia. Anak kolong ini sejak awal memang berkarir di Kementerian Pekerjaan Umum. Basuki adalah profesional yang tidak punya fokus lain selain membangun dan membangun. Dia pekerja keras luar biasa dan tidak banyak bicara. Hasil karyanya seperti lukisan Basuki Abdullah tersebar di mana-mana dan dapat dinikmati oleh mata. Bayangkan saja, selama 4 tahun kepemimpinan Jokowi, ia sudah berhasil membangun lebih dari 400 km jalan tol. Itu lebih dari separuh pembangunan jalan tol pada masa puluhan tahun Soeharto dan SBY ketika digabungkan. Ini bukan hasil kaleng-kaleng, tapi kejeniusan yang bekerja di baliknya. Itu baru jalan tol, belum termasuk bendungan-bendungan besar, pelabuhan-pelabuhan raksasa, dan bandara baru, dan juga banyak lagi infrastruktur lainnya. Kemudian ada Risma di Surabaya yang menjadi ikon perubahan tata kota di sana. Seorang perempuan tangguh yang menjadi simbol pembangunan di Jawa Timur. Tokoh yang dicintai segenap rakyatnya. Halo Jakarta, maaf ya, Surabaya punya Bu Risma. Nama lengkap beliau Tri Risma Harini. Sepak terjangnya so beautifully. Ini wali kota fenomenal yang dipunya arek-arek Surabaya. Saya ingat tahun 2013 lalu Bu Risma berjibaku melawan DPRD kota Surabaya karena kekeh menolak tol tengah kota. Kata Bu Risma, kalau tol tengah kota jadi dibangun, mau tidak mau semua harus bayar kalau masuk situ. Biaya semakin naik, polusi semakin meningkat, nasi pecel harganya pasti jadi berlipat-lipat. Dan dia menang. Malah waktu itu ketua DPRD Surabaya yang jadi motor penggerak untuk memberhentikan Risma dipecat partainya. Kenapa? Karena rakyat Surabaya bergelombang bergerak membela Bu Risma. Tahun 2014, Risma berjibaku lagi membongkar doli yang disebut kawasan mesum terbesar se-Asia Tenggara. Gila, padahal itu kawasan sudah puluhan tahun ada di Surabaya. Dan sekarang doli sudah menjadi kawasan bisnis. Hebat kan? Selanjutnya, timeline juga mengangkat profil Ganjar Pranowo sebagai salah satu pejuang yang melawan zombie-zombie ideologi berbahaya di Jawa Tengah. Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo sedang berperang melawan radikalisme di daerahnya. Radikalisme di Jawa Tengah sudah berada pada tingkat yang meresahkan. Virus yang membuat orang menjadi zombie itu bahkan sudah masuk ke aparatur sipil negara. Dan baru-baru ini Ganjar mengumumkan sedang melakukan pembinaan kepada 7 kepala sekolah setingkat SMA dan SMK yang terpapar radikalisme.
Kata Ganjar, radikalisme di dunia pendidikan masuk lewat mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Tim Senyap Ganjar sedang melakukan pemetaan terhadap aktivitas radikalisme di jajarannya. Dia juga meminta supaya ASN yang terpapar radikalisme langsung dipecat. Menurut Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, Jawa Tengah sudah masuk menjadi salah satu zona merah penyebaran radikalisme dan terorisme. Dan Solo adalah daerah paling berbahaya di Jawa Tengah. Sedangkan Banjarnegara dan Banyumas sudah masuk di zona kuning atau harus waspada. Perang Ganjar melawan zombie padang pasir ini memang tidak mudah. Ia dibully di mana-mana, bahkan dianggap anti-Islam meski ia sendiri beragama Islam. Tetapi Ganjar Pranowo tidak mundur. Ia bahkan bersikap lebih keras kepada mereka lewat kerjasamanya dengan BIN dan BNPT untuk bisa mengendus di mana kadal gurun itu bersembunyi. Selain tokoh yang membawa perubahan positif, timeline juga menunjukkan adanya tokoh-tokoh yang membawa aura negatif yang wajib diwaspadai. Di antaranya ada Abdul Somad yang dijadikan ikon perjuangan oleh kelompok bernama Kadrun. Malam ini saya belajar dari seorang yang bernama Abdul Somad. Seseorang yang awalnya dari bukan siapa-siapa mendadak menjadi selebriti di bidang dakwah. Pengikutnya ratusan ribu, ceramahnya ditonton jutaan views. Itu karena ia pintar memadukan dakwah dengan gaya melucu. Seharusnya dengan semua kelebihan itu, ia punya tanggung jawab yang sangat besar. Bagaimana supaya umatnya yang awam dengan agama menjadi lebih pintar dan berakhlak bagus. Ia membawa pesan-pesan Rasulullah SAW sebagai pengusung agama rahmat bagi seluruh semesta alam. Tetapi sesudah menonton video di mana ia sama sekali tidak merasa bersalah sudah menyinggung agama lain, saya jadi senyum-senyum sendiri. Ternyata memang manusia itu makhluk yang lemah. Dipuja sedikit kakinya tidak menginjak tanah. Disanjung sedikit kepalanya terus mendongak ke atas. Benar kata orang bijak, ujian penderitaan itu adalah ujian yang paling ringan. Ujian terberat sesungguhnya adalah ketika manusia merasa ia berkuasa. Selanjutnya ada Novel Baswedan. Sepupunya Anies Baswedan ini dikaitkan dengan jaringan polisi Taliban di KPK. Ia dan kelompok Cingkrang dikabarkan sangat berkuasa di KPK. Nama Novel Baswedan dikaitkan dengan jaringan Taliban di dalam KPK. Polisi Taliban itu identitas, ya saya sebut aja rombongannya Novel lah. Itu kira-kira. Taliban ini adalah istilah dari kelompok ideologis berdasarkan agama yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara syariah. Novel adalah mantan anggota kepolisian berpangkat terakhir sebagai komisaris polisi. Dan dia dulu menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Bengkulu. Ada satu kisah menarik tentang Novel waktu dia menjabat. Kisah ini terjadi pada tanggal 18 Februari 2004. Pada waktu itu, seorang pengusaha sarang burung bernama Aliang melaporkan ada pencurian sarang burung di ruko miliknya. Novel dan jajarannya bergerak dan tertangkaplah 6 orang tertuduh sebagai pencurinya. 6 orang ini kemudian dikabarkan disiksa oleh Novel. Kaki mereka ditembak, mereka dipukuli, bahkan disetrum. Dan akibat siksaan itu, satu korban namanya Mulyani Johani alias Aan akhirnya tewas. Dan tak lupa, timeline juga menyentil imam besar Kadrun yang sampai sekarang kabur ke Arab Saudi. Tidak lain adalah Rizik Syihab, yang jika sehelai rambutnya jatuh membuat amarah FPI meluap-luap. Lama nggak kedengeran suaranya, mendadak Rizik Syihab kembali teriak, "Tolong, saya dicekal!" Begitu katanya. Rizik tampil di YouTube dengan wajah yang lebih tua dari biasanya. Ia memamerkan kertas yang katanya surat pencekalan. Dan surat pencekalan itu katanya lagi datang dari pemerintah Arab Saudi yang tidak ingin keamanan Rizik terganggu sebelum ada jaminan dari pemerintah Indonesia. Mahfud MD, Menko Polhukam sampai heran. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Rizik teriak dia dicekal. Nggak ada itu surat pencekalan Rizik, kata Mahfud. Rizik Syihab memang drama king yang luar biasa. Sejak April 2017 dia kabur dari Indonesia.
Kabarnya karena takut chatnya dengan Firza hot tersebar ke seluruh Indonesia yang membuka aibnya dan membongkar jubah kesuciannya. Ini berarti sudah lebih dari 2 tahun Rizik tidak pulang ke Indonesia. Dia pasti kangen dengan bakso, ketoprak, sampai sup kaki kambing yang lezat. Berbagai topik yang diangkat timeline menunjukkan ada begitu banyak ancaman di sekitar kita yang mesti diwaspadai. Bahaya yang menggerogoti persatuan dan kesatuan NKRI nyata adanya. Dan pesan terpenting yang hendak disampaikan adalah hanya ada satu kata, lawan. Karena sekelompok besar orang baik yang diam akan dengan mudah dikalahkan oleh sekelompok kecil orang jahat yang aktif berjuang. Salam Cokro TV.